Bapak Ibu, pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa berkumpul bersama di hari ini dalam merayakan Natal dalam forum kerjasama Gereja Injili Karismatik atau FKGIK. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Edward Robi Siregar sebagai pembicara kita hari ini yang akan menyampaikan pesan Natal untuk kita. Selamat datang kepada Bapak Ketua PGPI Tapanuli Tengah, Bapak Pendeta Insinyur Basak Sibarani. Selamat datang juga kepada Bapak Ketua BPH FKGIK Tapanuli Tengah beserta seluruh hamba-hamba Tuhan, Bapak dan Ibu Gembala yang bergabung dalam forum ini. Adapun acara hari ini yang akan kita lakukan telah disusun dan telah kita pegang masing-masing, dan saya akan membacakannya kepada kita. Tertib acara ibadah perayaan Natal Forum Kerjasama Gereja Injili Karismatik FKGIK Kabupaten Tapanuli Tengah. Hari ini di Pinang Sori, Kamis tanggal 3 Desember tahun 2020. Yang menjadi tema Natal kita di tahun ini yaitu mereka akan menamakannya Immanuel, yang terambil dari Matius pasal 1 ayat 23. Dengan subtema, dengan perayaan Natal ini kita semakin dikuatkan oleh penyertaan Tuhan dalam menghadapi segala keadaan di masa pandemi dan masa yang akan datang. Itulah tema dan subtema kita di tahun 2020 ini. Shalom. Luar biasa hari ini kita bisa bertemu. Biasanya perayaan Natal agak sore, tetapi saat ini agak siang karena kita juga menyesuaikan diri dengan situasi new normal. Yang kami hormati Bapak Pendeta Edward Robi Siregar sebagai pengkhotbah hari ini. Yang kami hormati Bapak Ketua FKGIK Pak Pendeta R.C. Hotang. Yang kami hormati Bapak Pendeta B. Sibarani, Ketua PGP Tapeng Tapanuli Tengah. Yang kami hormati seluruh undangan yang hadir saat ini, termasuk juga kami hormati dari pihak yang mengadakan acara saat ini, Naomi TV, Tuhan berkati. Dan yang saya hormati rekan-rekan saya para pendeta, khususnya yang telah berlelah sehingga acara kita ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan berkati. Dan kepada seluruhnya, kalaupun kami tidak begitu sempurna menyampaikan laporan kami, dan kalau ada hal yang perlu kami sampaikan atau kami beritahukan, boleh ditanyakan kepada kami. Tuhan memberkati. Shalom. Sambutan kami Bapak Ibu mewakili para hamba Tuhan. Kami atas nama hamba Tuhan menyambut baik dan positif perayaan Natal kita ini. Tentu kami berterima kasih kepada para pengurus FKGIK Kabupaten Tapanuli Tengah
dan juga para panitia, yang mana pada hari ini kita boleh berkumpul dalam perayaan Natal ini, sesuatu hal yang kita syukuri dan kita berbahagia bersama, yang mana beberapa tahun ini boleh dikatakan tertunda pelaksanaan Natal. Tapi dalam situasi, dalam pandemi virus corona ini, kita boleh berkumpul. Harapan kami atas nama hamba Tuhan, biarlah dengan perayaan Natal ini boleh mengingatkan kita kembali atas pengorbanan Tuhan, atas kasih Allah yang begitu besar, yang telah diberikan anak yang tunggal bagi kita demi keselamatan kita. Tentu dengan perayaan Natal ini, di mana Allah mengasihi kita, biarlah menjadi momentum yang indah bagi kita Bapak Ibu. Di antara perbedaan kita dalam organisasi, baik dalam gereja, baik dalam suku, dengan perayaan Natal ini mengingatkan kita kembali di mana Allah telah memberikan anaknya yang tunggal itu bagi kita, tanda kasih Allah. Kiranya gereja-gereja karismatik ke depan semakin bersatu karena diikat oleh kasih Allah. Puji Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, harapan kita gereja karismatik dan Injili tidak dipandang sebelah mata oleh gereja lain, karena memang kita adalah anak-anak Tuhan yang berpotensi dan ada kesatuan di tengah-tengah gereja kita. Saya tidak panjang lebar menyampaikan sambutan ini. Sekali lagi, mari Bapak Ibu, yang tidak lupa kami ingatkan kepada kita semua bahwa pentingnya dalam situasi ini kita menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan, sehingga nanti kita pulang ke gereja ini dalam perayaan Natal ini tidak ada satupun yang korban karena keadaan virus corona hari-hari ini. Demikian sambutan kami, kurang lebih mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Tentu ini merupakan suatu tema yang luar biasa, yang juga menjadi pergumulan kita bersama di masa pandemi ini. Kita butuh Tuhan yang akan menguatkan kita. Kalau Tuhan menyertai kita, kita akan kuat. Amin. Kalau Tuhan menyertai kita, kita akan terlindungi. Kalau Tuhan menyertai kita, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan menyertai, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau Tuhan menyertai, maka semuanya akan beres. Dunia khawatir, tetapi kita sebagai orang percaya tidak ada alasan untuk khawatir. Karena apa? Karena Tuhan ada yang menyertai kita, sehingga Tuhan akan mencukupi segala yang kita butuhkan dalam hidup ini, baik kesehatan, baik mungkin finansial, baik segala apapun yang menjadi pergumulan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan. Percayakanlah penyertaan Tuhan, sebab Tuhan itu akan senantiasa bersama dengan kita. Melalui perayaan Natal ini, pada tahun ini, biarlah kita dikuatkan, biarlah kita menambatkan diri kita kepada Tuhan, biarlah kita hanya bersandar kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan itulah yang menjadi sandaran satu-satunya di dalam hidup kita. Ke depan, kita percaya perayaan Natal akan kita laksanakan lebih semarak lagi daripada tahun ini, karena memang tahun ini dibatasi hanya gembala sidang, keluarganya juga dengan situa. Jadi untuk depan, kalau persoalan dunia ini atau persoalan bangsa ini sudah selesai, kita sudah bisa buat Natal yang lebih semarak lagi. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Salam. Salam. Puji Tuhan. Terima kasih. Nah, pandemi COVID-19 ini yang tanpa kita duga, yang mana melanda seluruh dunia, seluruh negara, 200 negara lebih, yang tentu ini mempengaruhi kehidupan
orang banyak. Baik kehidupan ekonominya, sosialnya, terutama orang Batak sangat berpengaruh dengan tradisi perkawinan maupun tradisi kematian, termasuk juga hamba Tuhan dari sisi pelayanan. Dan memang COVID-19 ini bisa kita melihat bagaimana sebenarnya pelayanan yang sebenarnya itu. Nah, mari ke depan kita harus antisipasi. Memang kita sekarang ini hidup di penghujung akhir zaman. Nah, apa yang kita lihat ke depan yang menjadi tantangan kita dan menghadapi masa-masa sukar, itu sudah jelas dinubuatkan bahwa kedatangan Yesus itu sudah pasti, cuma kita nggak tahu kapan. Namun tanda-tanda umum, bahkan tanda-tanda khusus pun ada jelas di Alkitab. Mari kita berperan persekutuan kita dalam hal kita belajar kepada firman Tuhan, supaya kita bisa mencerahkan kepada jemaat, supaya mereka jangan bimbang. Nah, puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya tentang bagaimana Immanuel itu, bagaimana Allah menyertai kita sampai pada kesudahannya. Demikian sambutan kami. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam. Wanita mengurapi, menangis
Saya undang seluruh hadirin, boleh kita berdiri bersama-sama dan diiringi lagu Kudus. Dipersilakan maju ke pentas. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mengajak kita untuk tetap posisi berdiri. Kita masuk dalam acara ibadah yang langsung akan dipandu oleh Ibu Pendeta Sian Tuli. Haleluya. Mari kita tepuk tangan buat kembali. Semua
sungguh-sungguh Allah yang luar biasa bagi kami. Kami patut bangga punya Bapa seperti Engkau. Kami akan menceritakan kepada dunia bahwa Engkau Allah satu-satunya yang sangat hebat, yang telah melakukan perkara besar, perkara dahsyat bagi hidup kami. Allah yang sudah mengasihi kami, Allah yang sudah memberkati kami, Allah yang sudah menjaga dan memelihara segala hidup kami. Dan kalaupun kami boleh sore ini perayaan Natal ini, semua karena penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami akan memulai acara ibadah dalam rangka perayaan Natal ini. Kami percaya setiap rangkaian ibadah, setiap rangkaian acara yang akan kami lakukan di sore ini hingga selesai, dalam pimpinan Roh Allah sendiri, dalam kuasa Allah akan menyertai kami, dan Engkau akan berfirman sebentar atas kami melalui hamba-Mu. Karena itu Bapa, kami minta Roh-Mu bekerja di tempat ini, karya kuasa-Mu yang akan tercurah di tempat ini, sehingga Natal ini bukan formalitas bagi kami, tapi sungguh-sungguh kami persembahkan kepada Tuhan sebagai rasa syukur kami, rasa kagum kami kepada Tuhan yang sudah datang menyelamatkan kami dari setiap dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persembahkan ibadah Natal ini, kami serahkan ibadah Natal ini ke tangan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang besar, Allah yang dahsyat yang ada bersama kami di tempat ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kami lanjutkan acara ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Tiba saatnya Bapak sekalian kasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami undang semua Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus untuk bangkit berdiri, untuk menghormati sebagai firman Tuhan yang mau disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama hati kita malam kudus. Haleluya. Haleluya. Sunyi saja Pada sore hari ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih untuk pemeliharaan-Mu, untuk kasih dan anugerah-Mu, untuk segala kebaikan dan kebajikan yang Kau telah nyatakan dalam setiap hidup kami. Jika kami boleh merayakan hari Natal, mengingat akan kelahiran-Mu 2000 tahun yang lalu, itu semua karena Tuhan yang berkenan menyertai kami, memberikan kami kehidupan, memberikan kami kesehatan, dan memberikan kami berkat-berkat sehingga kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, semata-mata karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah hari ini menjadi hari kesukaan, hari kebahagiaan, hari kegembiraan, hari kemenangan, dan kami akan melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan sediakan menjadi milik kami
kemenangan demi kemenangan menjadi milik kami. Berkat demi berkat akan Tuhan bukakan untuk mencukupi segala keperluan kami, karena Engkau adalah Allah yang Immanuel, yang beserta dengan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari setiap kita diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita Bapak Ibu di dalam suasana pandemi COVID-19 yang hari ini kita juga merayakan perayaan Natal, dan sungguh adalah hal yang luar biasa jika Tuhan perkenankan kita dalam keadaan sehat untuk hari ini boleh memuji memuliakan Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, banyak daerah yang tidak bisa merayakan perayaan Natal, bahkan ibadah-ibadah minggu pun banyak daerah yang tidak bisa beribadah karena harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Namun kita di daerah Sibolga Tebel Tengah masih bersyukur karena Tuhan izinkan kita untuk boleh bebas memuji Tuhan walau harus mengikuti protokol kesehatan. Karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dengan sebuah tema dalam perayaan Natal kita pada hari ini ialah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Karena itu saya mengajak kita untuk bersama membaca secara lengkap dari Injil Matius 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Sekali lagi, Matius pasal pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Bersama, jika Bapak Ibu sudah menemukannya, kita akan baca bersama-sama 3, 2, ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi segenaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan ini disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf yang sedang mengalami permasalahan dalam hidupnya ketika dia masih bertunangan dengan Maria sebagai tunangannya. Dan Maria tiba-tiba dia melihat dia hamil, dan itu disadari oleh Maria dan Yusuf, dan mereka juga tidak melakukan sebagai hubungan suami istri. Dan itulah yang membuat Yusuf menjadi galau. Dialah yang menjadi orang yang susah. Dan bahkan dalam nas bacaan itu dikatakan dia hendak menceraikannya dengan diam-diam, karena dia tidak ingin mempermalukan tunangannya Maria. Tetapi dalam mimpinya malaikat datang dan memberitahukan dan berkata kepadanya, "Yusuf, jangan engkau takut untuk mengambil Maria menjadi istrimu, karena anak dalam kandungannya adalah dikandung oleh Roh Kudus, dan engkau akan menamai dia Yesus." Karena itu Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya percaya setiap kita punya masalah, setiap kita punya pergumulan, setiap kita punya persoalan, setiap kita punya kesusahan dan kesulitan dalam segala kehidupan kita. Dan berbagai-bagai pencobaan, permasalahan itu ada dalam setiap orang. Pendeta punya masalah, sintua punya masalah, perhalando punya masalah, jemaat punya masalah, orang kaya punya masalah, orang miskin punya masalah, orang berpendidikan juga punya masalah, dan orang yang tidak pernah berpendidikan pun punya masalah. Maka semua orang dalam dunia adalah orang yang memiliki masalah masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini saya akan menyampaikan 3 hal untuk kita untuk hari ini. Yang pertama ialah Tuhan akan menyertai orang yang tulus hati.
Yang pertama, Tuhan akan menyertai orang yang tulus hati. Disebutkan dalam ayat yang ke-19 tadi, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Dia tidak ribut kepada Maria dan berkata, kau perempuan kurang ajar, mengapa engkau mengandung sementara kita belum pernah melakukan hubungan suami istri? Mengapa engkau melakukan seperti itu? Dengan siapakah engkau melakukannya? Engkau adalah perempuan yang tidak mengerti akan etika. Tetapi Yusuf tidak berkata demikian. Dia menjaga nama baik temannya. Dia menjaga nama baik Maria. Dia tidak mempermalukannya. Dia tidak buka aib Maria di hadapan umum. Dia tidak buka masalah yang terjadi di dalam diri Maria kepada orang banyak. Tetapi dia mencoba menutupinya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa? Karena dia orang yang tulus hati. Orang yang membuka kesalahan orang lain di depan orang banyak adalah orang yang tidak memiliki ketulusan hati. Mohon maaf, itu adalah ibarat lalat busuk. Tahu lalat busuk? Tahu Bapak Ibu lalat busuk? Lalat busuk itu akan selalu mencium dan mencari di mana bau busuk, dan dia akan terus pergi untuk sampai di tempat di mana bau busuk itu ada. Saya berharap orang-orang Kristen tidak seperti itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mohon maaf agak keras, tetapi ingat sekali lagi, anak-anak Tuhan harus seperti lebah yang mencari manisan dan yang memberikan juga manisan. Itu namanya madu. Tapi mungkin ada orang berkata, itu lebah membahayakan. Punya bisa, ya. Kalau dia diganggu, pasti juga akan membela dirinya. Tapi ingat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Yusuf disebutkan adalah orang yang tulus hati. Orang yang tulus hati itu ialah orang yang tidak munafik, orang yang tidak berpura-pura. Dia adalah orang yang setia. Bapak Ibu dikasih oleh sekali lagi, orang munafik itu adalah orang yang berpura-pura. Dia sepertinya orang yang setia, tetapi kenyataannya tidak. Dia mengatakan sesuatu yang baik, tetapi hatinya bermaksud untuk yang jahat. Itulah orang yang munafik. Yusuf bukan orang munafik, tapi Yusuf adalah orang yang tulus hati. Katakan amin Bapak Ibu. Orang yang tulus hati. Jika kita adalah orang yang tulus hati, maka kita tidak akan berbicara tentang kesalahan orang lain kepada orang lain, karena kasih menutupi segala dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika ingin mengatakan sesuatu kepada orang yang melakukan kesalahan, berbicaralah empat mata, berbicaralah dari hati ke hati. Dan Yusuf adalah sebagai contoh bagi kita di Natal FKGIK untuk hari ini, menjadi orang yang tulus hati, yang tidak ingin mencemarkan nama baik orang kepada orang lain. Karena kita pun punya masalah pribadi. Setiap orang punya masalah pribadi. Setiap orang punya kelemahan. Setiap orang punya kesalahan. Dan setiap orang ada waktunya untuk dipersalahkan. Tetapi juga ada orang yang mempersalahkan orang lain. Saya berharap Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan lewat renungan untuk hari ini, mari kita untuk menjadi orang yang tulus hati. Orang yang tulus hati itu ialah orang yang berkata tidak curang, dan dia berkata jujur apa adanya. Tidak perlu untuk membela dirinya. Jika dia salah, dia akan mengaku salah. Dan jika dia benar, dia akan mempertahankan kebenaran itu sampai kapan dan sampai dimanapun. Dan apapun yang terjadi, dia akan mempertahankan kebenaran. Sebab firman Tuhan berkata, jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu bersumber daripada si jahat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketulusan itu memerlukan waktu yang panjang. Ketulusan hati itu akan diuji dengan waktu. Ketulusan hati itu akan diuji dengan situasi dan kondisi. Ketulusan itu akan kelihatan saat ada masalah dan saat menghadapi kesulitan. Jika orang yang tulus, dia akan tetap tulus dalam kehidupannya, dalam hatinya, dalam sikapnya, dalam perbuatannya, dan juga dalam persahabatannya. Walaupun dia harus mengalami permasalahan, pergumulan, persoalan dalam hidup, karena dia adalah orang yang tulus hatinya.
Tetapi orang yang berpura-pura, dia akan mencoba untuk berpura-pura dia orang baik, tapi dia orang jahat. Berpura-pura dia orang yang tidak bersalah, tapi bersalah. Berpura-pura dia adalah orang yang membela, tetapi sebenarnya dia adalah untuk menjatuhkan. Saya berharap di antara kita semuanya yang bergabung di FKGIK, bukanlah orang yang saling menjatuhkan, tapi untuk saling membangun. Bukanlah untuk saling mencemarkan nama baik orang sesama teman, tetapi untuk menjaga nama baik saudara kita yang lain. Katakan amin Bapak Ibu. Mari kita saling menjaga nama baik. Saya pasti banyak kelemahan, Bapak Ibu punya banyak kelemahan. Tidak semuanya orang para pendeta yang selalu klop dan pas dengan hati saya. Tetapi apakah saya harus berkata, oh aku gak suka dia? Tidak mungkin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yusuf disebutkan adalah orang yang tulus hatinya. Ketulusan itu tidak akan merusak reputasi dan kepribadian orang lain. Ketulusan itu berarti bebas dari ketidakjujuran dan tidak bermuka dua. Di sini A, di sana B, di sana B, di sana C. Itu orang bermuka dua. Biar kita menunjukkan wajah kita, harga diri kita, kredibilitas diri kita sendiri, dan bahkan juga karakter kita sebagai orang-orang yang tulus hati, walau harus menderita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat Yusuf mengetahui bahwa Maria itu hamil bukan dengan dirinya sendiri, lalu Yusuf menjaga nama baik Maria dan dia hendak menceraikannya dengan baik-baik. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dia tidak teriak-teriak kepada orang lain. Weh, lihat itu Maria itu yang tunanganku itu, rupanya perempuan kurang ajar. Dia sudah hamil. Aku belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan dia, tapi dia sudah hamil. Oh, dia nggak seperti itu. Dia menjaga hubungannya. Dia menjaga nama baik. Dia menjaga harga diri orang-orang di sekitarnya. Dan dia tidak mau mempermalukan itu. Karena itu belajarlah untuk tidak mempermalukan saudara-saudara kita yang lain. Katakan amin Bapak Ibu. Halo, katakan amin Bapak Ibu. Karena kalau kita sudah mulai mempermalukan orang lain, maka suatu saat kita juga akan dipermalukan oleh orang lain. Karena apapun hukum tabur tua itu berlaku. Itu tidak mungkin dipungkiri dan itu tidak bisa dilakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Matius pasal yang kelima ayat 8 dikatakan di sana, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang tulus hati adalah orang yang suci hatinya, dan orang-orang seperti itulah yang akan bisa untuk dipakai Tuhan untuk kemuliaan yang maha besar. Dan Yusuf orang yang sederhana, dan dia mengikuti apa yang Tuhan maksudkan. Yang kedua, saya akan persingkat Bapak Ibu. Yang kedua, Allah akan menyertai kita, karena itu jangan takut. Allah akan menyertai kita, karena itu jangan takut. Semua manusia pernah takut. Pendeta pun pernah takut. Ketua FKGIK pun pernah takut, ya Bang ya. Pernah takut. Siapakah di antara manusia yang tidak pernah takut dalam hidupnya? Kalau ada manusia yang berkata, aku tidak pernah takut, berarti dia bukan manusia yang dilahirkan oleh manusia. Mungkin dia manusia yang jatuh dari langit. Tapi adakah manusia yang jatuh dari langit? Oh, tidak ada. Hanya dalam silsilah orang Batak barangkali ada seperti itu. Nah, Bapak Ibu dalam ayat yang ke-20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Malaikat itu berkata, Yusuf janganlah takut. Yusuf itu bermimpi. Dan yang datang ke mimpinya adalah malaikat Allah. Bukan malaikat dari neraka, tapi malaikat Allah. Orang banyak bermimpi, oh mak, aku bangun, aku bermimpi dikejar-kejar anjing. Lalu orang Batak menganalisa apa itu anjing. Berarti ada orang yang berencana kejahatan dengan kamu anakku. Macam-macam. Ada orang bermimpi, ma, aku dikejar-kejar ular. Berarti ada orang jahat juga yang merencanakan kejahatan sama kau. Jarang orang Kristen bermimpi, aku melihat malaikat mendampingi aku. Kalau dikatakan malaikat sudah datang berbaju putih, aku amang nalo mati nama unang amang penyakom apa itu Tuhan unang mati ho. Kan gitu. Berarti lebih senang orang bermimpi tentang hal-hal yang jelek. Jarang orang bermimpi dan sangat senang kalau bermimpi ketemu dengan malaikat. Karena orang berkata kalau ketemu dengan malaikat dalam mimpinya berarti dia akan mati. Oh, belum tentu.
Yakub bertemu dengan malaikat juga tidak mati. Yusuf bertemu dengan malaikat juga tidak mati. Abraham bertemu dengan malaikat juga tidak mati. Lalu kenapa orang-orang Kristen banyak berkata kalau ketemu dengan malaikat pasti dia akan mati? Apakah itu menjadi alasan? Tidak. Bapak ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, dalam kebingungan dan ketakutan yang luar biasa dan membahayakan nyawanya, yang dia merasa bahwa dia sedang dalam ketakutan, dalam keadaan bahaya, dalam mimpinya malaikat datang dan berkata, jangan takut. Bapak ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kira-kira apa yang membuat kita takut hari-hari ini? Apakah situasi pandemi COVID-19 yang juga barangkali gereja-gereja, mohon maaf, gereja-gereja yang berkurang jemaat untuk datang beribadah? Atau memang kita takut dan kita berkata, nanti aku mati. Bapak ibu dikasih oleh Tuhan, soal matinya orang itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Mati hidupnya orang sudah ditentukan oleh Tuhan. Bukan hanya gara-gara COVID saja orang bisa mati. Tapi kalau Tuhan sudah tentukan kapan dia berakhir dari hidup ini, dia akan berakhir walau tidak ada COVID. Bukan kita untuk menantang apa yang dikatakan oleh protokol kesehatan. Tapi ingat, Tuhan berfirman, jangan takut. Percayakan hidupmu kepada Tuhan dan serahkan diri kita kepada Allah, dan kita serahkan segala sesuatu apa yang terjadi dalam diri kita, sebab Dia yang menjamin. Dia Allah, Dia Tuhan yang telah bangkit dari mati, dan Dia naik ke surga, dan Dia berjanji akan datang kembali untuk mengangkat gerejanya untuk bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Lalu kenapa kita takut? Bapak ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ulangi sekali lagi Bapak ibu, orang mau mati pasti mati kalau memang sudah Tuhan tentukan. Tapi ingat Bapak ibu, ada orang yang bunuh diri minum baygon tujuannya supaya mati, gak mati. Ada orang yang gantung diri karena rasa putus asanya supaya mati, tapi tidak mati. Sebelum dibunyikan lonceng dari sana untuk pulang ke rumah Bapak, dia tidak akan berakhir dari dunia ini. Bapak ibu dikasih oleh Tuhan, jangan terlalu takut dengan COVID. Begitu Anda keterlaluan ketakutannya, berarti Anda kurang percaya dengan Tuhan. Saya tidak katakan Anda tidak harus mengikuti protokol kesehatan. Ikuti protokol kesehatan, tapi jangan ketakutan yang berlebihan. Karena Tuhan kita lebih besar dari pandemi COVID-19. Katakan amin. Katakan amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yusuf belum mengetahui bahwa mereka adalah alat Tuhan untuk penggenapan janji penyelamatan manusia, sehingga Yusuf takut. Dia belum tahu bahwa mereka sedang dipakai oleh Tuhan dalam sebuah proses yang dia tidak tahu dan dia tidak ketahui. Yusuf belum mengerti arti sebuah panggilan untuk menjadi alat Tuhan. Mungkin kita berkata, aku kan sudah tahu bahwa aku ini hamba Tuhan. Tapi Yusuf belum tahu. Dalam sebuah perencanaan yang panjang yang Tuhan siapkan, Yusuf belum tahu, maka dia ketakutan. Tetapi begitu malaikat Tuhan berkata kepada dia, Yusuf, jangan engkau takut untuk mengambil Maria menjadi istrimu, karena ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yusuf pun paham dan mengerti. Bapak ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita belum mengerti sebuah permasalahan dalam hidup kita, kita akan ketakutan. Karena itu jika kita punya problem, punya masalah, punya pergumulan, punya kesulitan dalam hidup kita, tanya Tuhan, Tuhan, apa maksud dan tujuan daripada kesusahan ini? Apa maksud dan tujuan daripada problem ini? Apa maksud dan tujuan daripada kesulitan ini? Tanya Tuhan. Jika Tuhan sudah memberikan penjelasan, maka engkau tidak perlu takut, karena Dia akan menjamin keselamatan hidup kita. Katakan amin Bapak. Yusuf pun mengikuti, karena Tuhan berkata, jangan takut. Saya ulangi sekali lagi, Yusuf tidak tahu kalau dia hendak dipakai oleh Tuhan, maka dia ketakutan. Tapi kalau ada para pendeta ketakutan yang berlebihan, wow, wassalam, nggak tahu saya. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, Yusuf melihat sebagai persoalan itu karena dia belum mengetahui rencana Allah. Karena itulah dia menjadi takut. Lalu malaikat memperjelas kepada dia bahwa dia akan dilindungi oleh Tuhan. Ada sebuah ilustrasi, sebuah induk kodok. Tahu induk kodok? Bojak, katak. Alemolero hata batak terlalu kasar deh. Bojak kita, susah itu. Katak. Seekor induk katak dengan seekor anaknya. Tiba-tiba itu angin kencang. Anak kodok bilang begini sama induknya, Ibu,
Kencang kali angin, menakutkan sekali. Induknya berkata, tenang anakku, itu tanda-tanda apa yang kita inginkan. Lalu tiba-tiba gelap. Anak kodok itu berkata, ibu, udah gelap ibu, udah gelap, langit udah gelap. Induknya berkata, tunggu sesaat lagi, apa yang kita harapkan akan datang. Tiba-tiba angin berembus, hujan pun turun. Lalu induk kodok itu berkata, anakku, hujan sudah datang. Anak kodok pun melompat-lompat, karena dia untuk menunggu hujan. Sering kita melihat apa yang kita lihat itu sebagai masalah yang besar, tapi ingat, tujuannya ada di belakang. Tuhan ingin memberkati dan menolong kita. Jangan fokus dengan masalahmu itu. Jangan fokus dengan persoalan yang menakutkan yang kau lihat itu. Tapi fokuslah apa yang engkau harapkan sesudah masalah itu terjadi. Di balik semua pergumulan itu, ada sesuatu yang indah yang Tuhan siapkan. Karena itu, jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita. Katakan amin Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan berbicara akan memegang tangan kananmu dengan tangan kananmu untuk membawa kemenangan. Tangan kanan itu berbicara tentang kekuatan dan kuasa. Jika Tuhan yang berkata dan berjanji dan beriman, Dia akan memegang tangan kita dengan tangan kanannya. Yakinlah, semua kesusahan, kesulitan, dan bahkan semua pergumulan akan bisa kita lewati jika tangan Tuhan yang memegang tangan kita. Katakan amin saudara. Asal Tuhan bersama dengan kita, bukankah kita yang bernyanyi, bersamamu Tuhan ku lewati semua. Apa hanya kata-kata saja? Apakah itu hanya lagu? Apakah kita hanya bernyanyi, pintar bernyanyi? Ketika dalam praktek ada persoalan, kita mengeluh. Beranikah kita berkata, Tuhan, sertai aku dari persoalan yang satu kepada persoalan yang lain, supaya aku melihat mujizat yang satu dengan mujizat-mujizat yang lain. Disitulah ada pertolongan Tuhan. Karena itu jangan takut, sebab Tuhan yang menyertai kita. Katakan amin saudara. Kita berikan sekali lagi, kita berikan dulu tepuk tangan bagi Allah kita. Tuhan yang menyertai kita. Mengakhiri tahun 2020 ini untuk memasuki tahun 2021, dan saya sangat percaya ada berkat, ada tantangan, ada berkat, ada tantangan, ada berkat, ada tantangan, ada berkat, ada kemenangan, ada berkat, ada tantangan, ada berkat dan kemenangan. Dan tidak ada kemenangan tanpa ada persoalan, tanpa ada tantangan. Kalau Anda ingin melihat kemenangan, kalau Anda untuk melihat berkat yang besar daripada Tuhan, Anda harus masuk dalam ujian yang besar. Sebab ujian yang besarlah yang akan menghasilkan berkat yang besar. Ujian yang kecil akan menghasilkan berkat yang kecil. Kalau kita inginkan berkat yang besar, siaplah digiring oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan memasuki ujian yang besar supaya kita mendapatkan berkat yang besar. Jangan minta berkat yang besar sementara masalah kecil kita nggak mau terima. Itu nggak relevan. Itu nggak cocok. Jangan minta ujian kelas 1 SD sementara kita mau duduk di kelas 6 SD. Nggak relevan. Itu nggak mantap, itu nggak cocok. Tapi mintalah ujian kelas 5 SD untuk naik ke kelas 6 SD. Jangan minta ujian kelas 1 untuk naik ke kelas 6 SD. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Karena itu mari kita lihat bahwa Allah kita itu adalah Allah yang besar, adalah Allah yang dahsyat, adalah Allah yang mulia. Dalam Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10 berkata demikian. Jika engkau, ayo Bapak Ibu kita baca dulu sebentar. Saya mohon kita buka HP masing-masing Bapak Ibu. Yuk. Ayat ini mantap sekali. Ayat ini mantap sekali. Amsal 24 ayat yang 10. Saya akan tunggu Bapak Ibu untuk menemukannya. Amsal 24 ayat 10. Oke, sudah ketemu Bapak Ibu? Sudah? Oke, kita belum. Masih ada yang belum. Sudah? Oke, Amsal 24 ayat 10. 3, 2, ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah. Sekali lagi. 3, 2, ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Disitulah uji nyali. Uji nyali, bersama-sama kita ucapkan uji nyali. 3, 2, ya. Sekali lagi kurang kencang. Uji nyali. Kalau kita katakan Allahku dahsyat, Allahku besar, Allahku luar biasa,
Tapi begitu ada persoalan, kecut. Itu berarti hanya pintar nyanyi. Itu berarti hanya pintar berkata-kata. Dia tidak punya kemampuan iman untuk berhadapan dengan persoalan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, penulis Amsal berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi untuk menguji kehebatanmu, kita harus masuk dalam kesulitan. Kita harus alami kesulitan dan kesukaran. Maka kita akan uji nyali iman kita melalui persoalan-persoalan itu. Dan disitulah kan Tuhan berkata, hai anakku yang sabar, yang kuat dan yang setia, aku akan tetap menyertaimu sampai perjalanan akhir hidupmu. Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya Bapak Ibu dikatakan, jangan takut, sebab Tuhan Allah menyertai. Yaitu Allah yang beserta dengan kita, Allah yang Immanuel. Saya akan percepat. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga, Allah akan menyertai kita jika kita melakukan kehendaknya. Lalu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nats bacaan kita yang tadi bagian terakhir itu Bapak Ibu, saya ingin sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dia mengambil. Tuhan hanya sekali berkata kepada Yusuf, jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu. Dia langsung taat. Walau dia tahu ada bahaya, ada persoalan, ada nyawa yang terancam. Sebab kalau ketahuan itu kepada publik, dia bisa dihukum rajam dan dihukum mati. Maria dan juga Yusuf. Tapi oleh karena sebuah ketaatan kepada Tuhan, dia rela untuk mengambil resiko. Dan dia sangat yakin dan sangat-sangat yakin jika itu adalah dari Tuhan, dia berani mengambil Maria jadi istrinya. Pertanyaan, apakah Maria dihakimi orang Yahudi? Tidak. Begitu Maria melahirkan, lalu Tuhan berkata lewat malaikat, Yusuf, bangunlah, pergilah ke Mesir, sebab di kota ini akan ada yang akan membunuh anak tersebut. Tuhan pun memerintahkan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Dan setelah itu mereka pergi ke Mesir. Dan setelah Herodes mati, Tuhan berfirman lewat malaikat, Yusuf, bawalah ibu anak itu dan anak itu kembalilah, sebab orang yang hendak membunuhnya sudah mati. Ada terkonfirmasi dari Tuhan. Karena kenapa? Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita, apa yang difirmankan oleh Tuhan, walau susah, sulit, berat, dan hampir-hampir kita tidak mampu, kalau kita melakukannya, saya yakin Tuhan pasti akan buka cara dan dia akan berikan solusi dalam menghadapi persoalan kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu. Persoalan hidup tahun ini dan persoalan hidup tahun depan berbeda. Tapi ingat, Allah kita itu bukan Allah yang tidak mampu untuk menolong kita. Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup mengadakan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab dia adalah Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dialah yang menentukan segala situasi dan keadaan. Maka segala sesuatu hal tunduk dan takluk kepada Allah kita dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita lihat tadi di sana, maka Yusuf pun melakukannya. Dan dia mengerjakannya. Dan setelah itu Bapak Ibu, jika kita percayakan campur tangan Tuhan, jangan kita takut. Karena beban dan pergumulan itu akan ditangani oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak akan biarkan kita untuk berjalan sendiri. Itu yang harus kita tahu. Tuhan tidak akan biarkan kita untuk berjalan sendiri. Sebab dia yang berfirman, dia jamin firman-Nya. Dia jamin sebab dia adalah Allah yang setia. Dia Allah yang tidak berdusta dan tidak berbohong. Dia akan genapi apa yang difirmankannya. Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, yakin dan percayalah bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan kita sendiri. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memegang tangan kita. Dan Tuhan pasti memampukan kita untuk semakin dikuatkan dalam penyertaan Tuhan dalam menghadapi segala keadaan dan kondisi dalam masa pandemi COVID-19 dan juga masa yang akan datang. Tuhan Allah kita itu bukan Allah yang ketinggalan zaman. Karena dialah yang menciptakan zaman demi zaman.
Dialah yang menciptakan kecanggihan demi kecanggihan. Dan Allah kita itu bukan Allah yang kalah dengan kecanggihan dunia. Sebelum dunia mendapat kecanggihan itu, Allah sudah merancangkan jauh-jauh lebih dahulu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, karena itu mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Karena jika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, Dia akan tuntun dan pelihara kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya tidak perpanjang Bapak Ibu, karena masih ada cara yang banyak yang saya lihat. Nah, saya mengajak kita untuk berdiri bersama-sama dan menyanyikan sebuah lagu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera.